Perbincangan mengenai perbedaan antara Nasrani dengan Kristen telah menjadi bahan kajian panjang dalam literatur para ulama dan ilmuwan Muslim sejak masa klasik. Hal ini muncul karena Al-Quran berulang kali menyebut istilah Nasara atau Nasrani ketika merujuk pada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sementara dalam perkembangan sejarah, muncul istilah Kristen yang lebih populer di Barat. Para ilmuwan Muslim kemudian mencoba menjelaskan apakah kedua istilah tersebut menunjuk pada kelompok yang sama, ataukah terdapat perbedaan mendasar dari sisi keyakinan, asal-usul, maupun konteks sejarah. Dalam penjelasan para mufasir klasik, istilah Nasrani digunakan Al-Quran untuk menyebut para pengikut Isa alaihissalam yang menyandarkan diri kepada kota kecil tempat beliau tinggal, yaitu Nasiroh atau Nazaret. Dari kota itu kemudian muncul sebutan An-Nasara yang berarti orang-orang dari Nazaret. Dengan demikian, istilah Nasrani dalam perspektif Al-Quran merujuk pada komunitas awal pengikut Nabi Isa yang tetap berpegang pada ajaran Tauhid dan belum terpengaruh dengan penafsiran Trinitas yang kemudian dikembangkan oleh gereja. Oleh karena itu, sebagian ilmuwan Muslim menilai bahwa Nasrani adalah sebutan untuk pengikut Isa yang lurus, sedangkan Kristen adalah sebutan bagi kelompok yang telah mengalami perubahan besar dalam akidah mereka. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Hazm al-Andalusi menjelaskan bahwa umat Isa alaihissalam pada mulanya adalah umat yang menerima risalah Tauhid sebagaimana risalah para nabi sebelumnya. Mereka diajarkan untuk menyembah Allah yang Maha Esa, menolak penyembahan kepada makhluk, dan mengikuti Injil yang murni. Namun, setelah diangkatnya Isa alaihissalam ke sisi Tuhannya, muncul berbagai aliran yang saling bertentangan dalam menafsirkan siapa sebenarnya Isa. Sebagian mengatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Sebagian mengatakan Isa adalah anak Allah, dan sebagian lain mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri. Dari perbedaan penafsiran inilah kemudian lahir gereja-gereja yang berbeda dengan doktrin yang semakin menjauh dari Tauhid. Para ulama Muslim memandang bahwa istilah Kristen yang kita kenal sekarang adalah hasil dari perkembangan gereja dengan doktrin Trinitas yang dikukuhkan dalam Konsili Nicea pada abad keempat Masehi, sehingga jelas berbeda dari istilah Nasrani yang lebih dekat dengan pengikut Isa yang setia pada Tauhid. Al-Biruni dalam karyanya juga menyinggung tentang perbedaan penyebutan ini. Ia menulis bahwa orang Arab menyebut mereka dengan istilah Nasara, sedangkan orang Romawi dan Barat menyebut mereka dengan istilah Masihi atau Kristiani. Dari sini tampak bahwa sejak awal terdapat perbedaan sudut pandang dalam penyebutan. Menurut ilmuwan Muslim, istilah Masihi sejatinya bisa digunakan untuk mereka yang memang mengikuti Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam. Tetapi kemudian penyebutan Kristen lebih erat dengan keyakinan yang muncul setelah bercampurnya ajaran Isa dengan filsafat Yunani dan kepercayaan Romawi. Oleh karena itu, penyebutan Kristen dipandang tidak sama dengan Nasrani karena memuat muatan teologis yang berbeda. Imam Ibnu Taimiyah dalam karyanya Al-Jawab Al-Sahih menegaskan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut istilah Masihi maupun Kristen, melainkan hanya menyebut Nasara. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab yang disebut Nasrani oleh Al-Quran adalah mereka yang secara asal memang beriman kepada Nabi Isa, walaupun sebagian besar dari mereka kemudian menyimpang. Sedangkan istilah Kristen menurutnya adalah penyebutan yang datang dari luar Arab dan lebih terkait dengan tradisi gereja setelah mereka menetapkan doktrin Trinitas. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa Nasrani yang disebut Al-Quran adalah komunitas yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Jazirah Arab, terutama di Najran, Syam, dan wilayah sekitarnya yang masih memegang Injil walaupun telah terjadi banyak perubahan. Sementara itu, Kristen yang berkembang di Eropa mengalami perkembangan teologi yang semakin jauh dari risalah kenabian Isa. Para ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan Fakhruddin Al-Razi menjelaskan bahwa penyebutan Nasrani di dalam Al-Quran juga
mengandung makna ejekan dari sebagian pihak karena mereka menisbatkan diri kepada kota Nasiroh. Namun, meskipun demikian, Al-Quran menggunakan istilah ini untuk menyebut mereka secara umum agar umat Islam memahami perbedaan antara pengikut Isa yang asli dengan yang telah terseret penyimpangan. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa sebagian dari ahli kitab masih ada yang lurus dan beriman, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 113. Ini menunjukkan bahwa istilah Nasrani tidak sepenuhnya identik dengan Kristen yang kita kenal sekarang. Ilmuwan Muslim juga banyak menyinggung perbedaan praktik ibadah antara Nasrani dan Kristen. Menurut mereka, pengikut Isa yang asli atau Nasrani terdahulu masih menjalankan syariat yang mirip dengan ajaran Musa, seperti sunat, makanan halal, serta ibadah dengan sujud dan rukuk. Hal ini juga dikonfirmasi dalam beberapa catatan Injil yang menunjukkan Isa mengajarkan salat dengan bersujud dan berdoa kepada Allah. Sedangkan dalam tradisi Kristen yang berkembang kemudian, sebagian besar syariat itu dihapus oleh Paulus yang mengaku sebagai Rasul Isa, padahal tidak pernah bertemu beliau secara langsung. Paulus mengubah ajaran agar lebih sesuai dengan budaya Romawi dan Yunani, sehingga puasa, sunat, dan hukum halal haram makanan dihapuskan. Dari sinilah para ulama Muslim menyatakan bahwa Kristen adalah agama baru yang berbeda dengan Nasrani yang sejati. Perbedaan lain yang sering disoroti adalah tentang konsep ketuhanan. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Nasrani yang asli mengenal Isa sebagai hamba Allah dan nabinya, sedangkan Kristen meyakini Isa sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan dalam konsep Trinitas. Inilah yang menyebabkan Islam memandang bahwa Nasrani yang sejati lebih dekat kepada Tauhid, sementara Kristen justru jatuh pada syirik yang paling besar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3 sungguh telah kafir. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap konsep Trinitas yang dipegang oleh Kristen, bukan terhadap pengikut Isa yang tetap menjaga tauhid. Seiring perjalanan sejarah, penyebutan Kristen kemudian lebih dominan karena dipakai secara luas oleh bangsa Eropa. Namun, para ulama Muslim tetap konsisten menggunakan istilah Nasrani dalam kitab-kitab mereka karena sesuai dengan istilah Al-Quran. Mereka ingin menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Nasrani adalah komunitas yang pernah menerima risalah Isa meskipun kemudian menyimpang. Sementara Kristen adalah penyebutan bagi doktrin yang lahir dari gereja setelah Isa. Dengan demikian, ada garis pemisah antara keduanya, meskipun dalam praktik sehari-hari banyak orang menyamakannya. Dalam konteks modern, sebagian ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa istilah Nasrani lebih netral karena digunakan Al-Quran, sementara istilah Kristen membawa konotasi tertentu yang terkait dengan doktrin Trinitas. Mereka menyarankan agar umat Islam tetap menggunakan istilah Nasrani ketika merujuk kepada orang-orang yang menganut agama ini, agar tetap konsisten dengan istilah wahyu. Di sisi lain, para orientalis barat cenderung menyamakan Nasrani dengan Kristen karena mereka melihatnya dari sudut sejarah Eropa. Perbedaan cara pandang inilah yang menyebabkan sering terjadi percampuran istilah. Jika ditarik kesimpulan dari pendapat para ilmuwan Muslim, maka perbedaan mendasar antara Nasrani dengan Kristen terletak pada asal-usul, penyebutan, dan akidah. Nasrani adalah pengikut Isa alaihissalam yang pada mulanya masih membawa ajaran tauhid dan tetap menisbatkan diri kepada Nazaret, sedangkan Kristen adalah istilah yang lahir dari perkembangan gereja Romawi dengan doktrin Trinitas dan perubahan syariat. Dengan kata lain, Nasrani lebih dekat dengan ajaran Nabi dan Kristen lebih dekat dengan penyelewengan teologi. Walaupun keduanya sering digunakan secara bergantian dalam masyarakat, bagi para ulama Muslim, perbedaan ini sangat penting karena berkaitan dengan akidah yang menentukan keselamatan. Uraian panjang dari para ulama Muslim tentang perbedaan Nasrani dan Kristen bukan semata kajian akademis, tetapi juga menjadi pelajaran bagi umat Islam agar memahami bagaimana penyimpangan dalam agama sebelumnya terjadi.
Hal itu sekaligus menjadi peringatan agar umat Islam tidak mengulang kesalahan yang sama dengan merubah tauhid menjadi syirik atau mengubah syariat menjadi sesuatu yang sesuai hawa nafsu manusia. Para ilmuwan Muslim ingin menegaskan bahwa Islam adalah kelanjutan dari risalah Isa yang asli, bukan dari Kristen yang telah menyimpang. Oleh sebab itu, memahami perbedaan antara Nasrani dengan Kristen menjadi bagian dari menjaga kemurnian akidah dan kesadaran sejarah. Ketika menelaah lebih jauh pandangan para pemikir Muslim, muncul gagasan bahwa perbedaan antara Nasrani dan Kristen tidak hanya sebatas istilah atau sejarah, tetapi juga menyangkut cara mereka memahami wahyu dan otoritas keagamaan. Para ulama menilai bahwa kaum Nasrani yang masih memegang ajaran Isa cenderung merujuk kepada kitab Injil yang diturunkan, meski dalam perjalanan waktu naskahnya banyak mengalami perubahan dan penyisipan. Adapun tradisi Kristen lebih menekankan keputusan konsili, fatwa gereja, serta penafsiran para tokoh rohani, sehingga otoritas wahyu bergeser kepada lembaga manusia. Dari sinilah lahir perbedaan mendasar mengenai sumber hukum dan panduan hidup yang mereka ikuti. Ilmuwan Muslim menyoroti bahwa Nasrani awal tetap menghormati kitab Taurat dan Injil sebagai rujukan dalam hukum, sementara Kristen kemudian menekankan iman kepada gereja serta pengakuan dosa di hadapan pendeta. Pergeseran ini menyebabkan pola keberagamaan berubah dari yang bersifat langsung antara hamba dengan Allah menjadi bergantung pada perantara manusia. Para ulama menilai bahwa perbedaan tersebut menunjukkan bagaimana Kristen telah mencampur adukan antara wahyu dan tradisi, sementara Nasrani awal masih mencoba mempertahankan keterikatan dengan ajaran Isa, meskipun akhirnya mereka juga ikut terpengaruh. Para ahli sejarah Muslim juga melihat sisi politik yang ikut membedakan antara Nasrani dengan Kristen. Pengikut Isa yang awal pada mulanya hidup dalam tekanan kekuasaan Romawi, mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki struktur kekuasaan. Namun, setelah Konstantinus mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi, posisi politik gereja berubah drastis. Kristen kemudian menjadi kekuatan politik yang besar di Eropa, sementara Nasrani sebagai sebutan bagi komunitas kecil yang tetap berpegang pada tauhid semakin hilang dari panggung sejarah. Dari sudut pandang para ulama, perubahan status ini menyebabkan Kristen lebih menekankan aspek kekuasaan dan dominasi budaya, sedangkan Nasrani dahulu lebih murni dalam menekankan ibadah kepada Allah. Ilmuwan Muslim klasik seringkali mengaitkan perbedaan ini dengan fenomena tahrif atau perubahan kitab suci. Mereka menjelaskan bahwa pengikut Isa yang tetap dalam jalur tauhid disebut Nasrani karena masih berusaha menjaga wahyu, meskipun akhirnya mereka juga tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan. Sedangkan Kristen dianggap sebagai produk tahrif yang sudah jauh lebih besar karena mereka menafsirkan Isa sebagai sosok ketuhanan. Dengan begitu, istilah Kristen identik dengan umat yang menerima tahrif secara penuh, sedangkan Nasrani lebih dekat kepada umat yang berusaha menjaga kebenaran namun terjebak dalam kesalahan. Beberapa ulama juga menggarisbawahi bahwa Al-Quran membedakan sikap terhadap kaum Nasrani dan Yahudi. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa kaum muslimin diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan Nasrani dan boleh memakan sembelihan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan tertentu yang Allah tetapkan terhadap Nasrani. Namun, ketika berbicara mengenai Kristen dengan doktrin Trinitas, Al-Quran justru memberi penegasan yang keras. Hal ini memperkuat pandangan para ilmuwan Muslim bahwa istilah Nasrani tidak sepenuhnya identik dengan Kristen, sebab jika sama, tentu tidak ada perbedaan dalam hukum. Sementara itu, ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa kata Nasrani atau Nasara tidak pernah lepas dari konteks geografis Nazaret. Penyebutan itu bersifat etnonim, yaitu penamaan yang berakar pada suatu tempat. Sedangkan istilah Kristen berakar dari kata Kristos dalam bahasa Yunani yang berarti sang diurapi, lalu dihubungkan dengan Isa sebagai Al-Masih. Dengan demikian, istilah Kristen lebih syarat dengan penafsiran teologis, sedangkan istilah Nasrani lebih menunjuk pada identitas komunitas.
Inilah yang menjadi alasan ilmuwan Muslim lebih memilih istilah Nasrani untuk tetap menjaga orisinalitas penyebutan sebagaimana digunakan dalam Al-Quran. Dalam pandangan filsafat perbandingan agama yang berkembang di kalangan ilmuwan Muslim, Nasrani lebih dipandang sebagai sisa-sisa umat tauhid yang hidup di tengah gelombang penyelewengan. Mereka masih mengingat pesan Isa agar menyembah Allah semata. Sedangkan Kristen dinilai sebagai representasi penyelewengan yang terstruktur karena mereka menginstitusikan ajaran baru yang menggabungkan keyakinan tauhid dengan mitologi Yunani Romawi. Dari segi konsepsi, Nasrani cenderung masih memiliki keterhubungan dengan risalah ilahi, sementara Kristen dianggap sebagai bentuk keagamaan yang telah bercampur dengan pemikiran filsafat dan budaya. Para ulama juga menyinggung bahwa ciri sosial antara Nasrani awal dan Kristen kemudian berbeda. Nasrani awal cenderung hidup sederhana, berpakaian apa adanya, beribadah dengan kerendahan hati, dan tidak mendirikan bangunan ibadah mewah. Sebaliknya, Kristen kemudian berkembang dengan membangun gereja besar, menggunakan simbol salib yang dipuja, serta memasukkan unsur ritual yang menyerupai upacara pagan. Kontras sosial ini semakin memperkuat pandangan bahwa Kristen adalah hasil transformasi dari agama yang sebelumnya sederhana menjadi institusi besar yang kompleks. Perubahan tersebut dipandang sebagai bukti nyata bagaimana sebuah ajaran tauhid dapat bergeser jauh ketika bercampur dengan kepentingan politik dan budaya. Ilmuwan Muslim juga menekankan aspek moral dalam membedakan kedua istilah ini. Mereka menilai bahwa sebagian kaum Nasrani tetap menjaga nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan keadilan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Isa. Namun, Kristen sebagai institusi gereja dalam sejarah Eropa seringkali terlibat dalam penindasan, perang salib, dan eksploitasi. Oleh sebab itu, para ulama menyatakan bahwa istilah Nasrani lebih dekat kepada individu-individu yang mungkin masih menjaga akhlak Isa, sedangkan Kristen lebih melekat pada institusi yang sering menyalahgunakan kekuasaan atas nama agama. Dengan cara ini, para ilmuwan Muslim berusaha menyeimbangkan penilaian, membedakan antara individu yang tulus dan sistem yang menyimpang. Perbedaan lain yang ditekankan adalah hubungan dengan umat Islam. Dalam sejarah, kaum Nasrani yang hidup di Jazirah Arab banyak yang menjalin hubungan damai dengan Rasulullah dan para sahabat. Bahkan ada perjanjian dengan kaum Nasrani Najran yang menunjukkan sikap toleran dan saling menghormati. Adapun Kristen dalam sejarah Eropa sering menjadi pihak yang bermusuhan dengan umat Islam, terutama dalam perang salib dan kolonialisme. Para ulama memandang bahwa hal ini mencerminkan perbedaan sikap, di mana Nasrani yang disebut Al-Quran masih dapat diajak hidup berdampingan, sementara Kristen yang terikat dengan doktrin politik gereja lebih banyak menaruh permusuhan. Dari berbagai uraian itu tampak jelas bahwa istilah Nasrani dan Kristen tidak bisa dianggap identik. Nasrani lebih menunjuk pada umat pengikut Isa dengan segala keterbatasannya, sedangkan Kristen lebih menunjuk pada agama baru, hasil perubahan besar dalam akidah, ibadah, dan politik. Pemahaman ini tidak hanya penting untuk studi akademis, tetapi juga sebagai cermin bagi umat Islam dalam menjaga kemurnian agama. Ilmuwan Muslim menjadikan perbedaan tersebut sebagai pengingat bahwa penyimpangan dari tauhid bisa terjadi kapan saja jika umat lengah. Oleh karena itu, mereka mengajarkan agar kaum muslimin memahami sejarah dengan baik, sehingga mampu menjaga diri dari pengaruh penyimpangan yang pernah menimpa umat terdahulu. Jika ditelusuri melalui lensa para pemikir Muslim, perbedaan Nasrani dan Kristen juga tampak dalam cara mereka memahami posisi Nabi Isa dalam garis kenabian. Dalam pandangan Nasrani yang masih berpegang pada warisan ajaran Isa, beliau ditempatkan sebagai nabi yang meneruskan risalah Musa dan mengajarkan ketaatan kepada Allah. Mereka menghormati Isa sebagaimana umat terdahulu menghormati para nabi, tanpa menempatkan beliau pada kedudukan ilahi. Sementara itu, tradisi Kristen justru menjadikan Isa sebagai pusat keyakinan ketuhanan,
menempatkannya sebagai oknum ilahi yang sejajar dengan Bapa dan Roh Kudus. Perbedaan ini menjadi salah satu titik krusial yang diperhatikan oleh para ulama Muslim, sebab pada titik inilah ajaran tauhid terputus dan lahir bentuk keyakinan baru yang menyimpang. Ilmuwan Muslim klasik sering mengaitkan hal ini dengan fitrah manusia yang selalu membutuhkan pemimpin spiritual. Bagi kaum Nasrani awal, Isa tetap dipandang sebagai manusia pilihan yang membawa cahaya ilahi, tetapi tidak pernah dipuja sebagai Tuhan. Adapun Kristen kemudian merumuskan konsep penyelamatan melalui penebusan dosa yang hanya bisa terjadi jika Isa dianggap sebagai korban ilahi. Dari sinilah berkembang doktrin salib yang menjadi pusat ibadah Kristen. Para ulama menegaskan bahwa gagasan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Isa, melainkan muncul dari penafsiran yang masuk belakangan melalui tokoh-tokoh tertentu. Aspek lain yang juga diperhatikan adalah praktik ritual. Nasrani awal masih memelihara ibadah dengan doa yang sederhana, sujud, rukuk, dan membaca doa kepada Allah. Mereka tidak mengenal pengakuan dosa di hadapan pendeta, tidak pula mengenal ritual sakramen yang rumit. Sebaliknya, Kristen kemudian mengembangkan sistem sakramen yang menjadikan pendeta sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Dari perspektif para ilmuwan Muslim, perubahan ini menandai munculnya bentuk perantaraan yang sebenarnya bertentangan dengan semangat tauhid. Hal ini juga yang membedakan istilah Nasrani sebagai pengikut Isa yang sederhana dengan Kristen yang kemudian menjadikan agama sebagai institusi dengan aturan ritual yang lebih mirip tradisi kebudayaan daripada wahyu. Dalam tradisi ilmuwan Muslim, perbedaan itu juga dibaca melalui lensa sejarah peradaban. Nasrani hadir dalam konteks bangsa Yahudi yang menolak Isa sehingga mereka terpinggirkan dan hidup dalam tekanan. Mereka tetap menyebut nama Allah dalam bahasa asli mereka dan menjalani ibadah sesuai warisan para nabi. Sedangkan Kristen muncul setelah agama itu diadopsi oleh bangsa Romawi yang sudah terbiasa dengan mitologi dewa-dewi. Dari pertemuan inilah lahir kombinasi keyakinan yang berisi unsur filsafat Yunani, hukum Romawi, dan tradisi gereja. Para ulama Muslim menilai bahwa percampuran tersebut merubah wajah agama secara mendasar, sehingga Kristen lebih identik dengan hasil kompromi budaya, bukan dengan ajaran Isa yang murni. Sejumlah ulama juga menyoroti sikap moral yang berkembang di antara kedua kelompok itu. Nasrani yang masih menjaga pesan Isa menekankan kelembutan, kepedulian terhadap sesama, dan ketaatan pada hukum Allah. Sedangkan Kristen dalam perkembangannya sering dikaitkan dengan kekuasaan, penaklukan, bahkan peperangan. Fenomena perang salib misalnya dijelaskan oleh para sejarawan Muslim sebagai wujud bagaimana Kristen menjadikan agama sebagai alasan politik untuk memperluas wilayah. Dari sudut pandang ini, terlihat jelas bahwa istilah Kristen tidak sekadar menunjuk pada keyakinan, tetapi juga pada struktur sosial politik yang lahir dari lembaga gereja. Para ahli tafsir menegaskan bahwa Al-Quran menyebut Nasrani dalam konteks hukum syariat yang bisa bersinggungan dengan kaum muslimin, misalnya dalam pernikahan dan makanan sembelihan. Namun, tidak pernah menyebut istilah Kristen. Hal ini memberi isyarat bahwa yang dimaksud oleh wahyu adalah kelompok manusia tertentu yang memang hadir di sekitar masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran. Adapun istilah Kristen baru dikenal luas setelah pengaruh Eropa mendominasi dunia. Oleh sebab itu, menurut para ilmuwan Muslim, membedakan kedua istilah ini penting untuk memahami pesan wahyu secara tepat. Dalam literatur perbandingan agama, ada pula ulama yang menjelaskan perbedaan dari segi struktur ajaran. Nasrani masih membawa hukum syariat seperti khitan, aturan makanan, dan doa dengan bahasa asli. Sementara itu, Kristen tidak lagi memandang hukum tersebut penting karena mereka meyakini bahwa iman kepada salib sudah cukup untuk keselamatan.
Perbedaan cara pandang terhadap syariat ini menjadi pembeda yang tegas, sehingga istilah Kristen sering dianggap lebih jauh dari tauhid dibandingkan dengan istilah Nasrani. Ilmuwan Muslim kemudian memandang bahwa perbedaan istilah ini bukan sekadar perbedaan sebutan, melainkan perbedaan jalan hidup. Nasrani awal bisa dipandang sebagai umat yang masih memiliki sisa cahaya wahyu meski bercampur dengan kekeliruan, sedangkan Kristen lebih menggambarkan bentuk agama baru yang didirikan di atas dasar teologi yang sudah berubah. Dengan demikian, ketika umat Islam membaca Al-Quran dan menemukan istilah Nasrani, yang terbayang bukanlah Kristen sebagaimana yang dikenal sekarang, melainkan sebuah komunitas yang lebih dekat dengan zaman kenabian Isa. Para ilmuwan Muslim menggunakan kajian ini sebagai pelajaran untuk menegaskan pentingnya menjaga wahyu dari penyelewengan. Mereka melihat bagaimana ajaran Isa berubah seiring waktu, lalu menjelma menjadi Kristen yang berbeda, jauh dari pesan awal. Dengan memahami perbedaan Nasrani dan Kristen, umat Islam diingatkan agar tidak melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga sebagai nasihat moral agar kaum muslimin tetap teguh dalam tauhid. Dalam pandangan para pemikir Muslim kontemporer, perbedaan antara Nasrani dan Kristen tidak hanya dibaca dari aspek sejarah dan teologi, tetapi juga dari cara kedua, istilah itu hidup dalam wacana masyarakat modern. Nasrani sering dipahami sebagai istilah yang berakar dari bahasa wahyu, yang mengandung makna historis sekaligus teologis. Sementara itu, Kristen lebih dilihat sebagai sebutan sosial politik yang melekat pada peradaban Barat dan cara mereka memaknai ajaran Isa. Perbedaan inilah yang menjadikan banyak ulama menganjurkan agar umat Islam tetap menggunakan istilah Nasrani ketika merujuk pada mereka, agar sesuai dengan teks Al-Quran sekaligus menjaga jarak dari pemaknaan teologis yang lahir dari gereja. Para cendekiawan Muslim masa kini juga mengingatkan bahwa pemakaian istilah Kristen kerap membawa konotasi tertentu yang mengikat pada sejarah panjang konflik di Eropa. Gereja dengan doktrin Trinitas dan sejarah perang salib telah membentuk citra Kristen sebagai institusi yang sering menentang Islam. Sementara itu, istilah Nasrani dalam Al-Quran mengandung nuansa yang lebih lunak, karena di antara mereka ada yang jujur, adil, dan masih menjaga sebagian dari ajaran Isa. Dengan demikian, penggunaan istilah Nasrani dianggap lebih seimbang dan lebih mendekati kebenaran, sebab tidak menghapus kenyataan bahwa masih ada individu yang tetap berakhlak baik di tengah penyimpangan doktrin. Ilmuwan Muslim modern juga banyak menyoroti sisi dialog antaragama. Mereka membedakan antara membahas Kristen sebagai institusi gereja yang syarat dengan sejarah politik dan membahas Nasrani sebagai umat yang masih mungkin diajak berdialog dengan penuh kebaikan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyeru untuk mengajak ahli kitab kepada kalimat yang sama, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dengan memakai istilah Nasrani, ruang dialog menjadi lebih terbuka karena menunjukkan penghormatan terhadap istilah yang digunakan wahyu, bukan istilah yang muncul dari pihak gereja. Selain itu, perbedaan juga tampak dalam cara umat Islam melihat warisan kitab suci mereka. Nasrani sering dipahami sebagai mereka yang masih berusaha membaca Injil dengan semangat mencari kebenaran, meski kitab itu telah bercampur dengan tambahan. Sedangkan Kristen lebih mengaitkan iman dengan keputusan konsili dan tafsir gereja. Perbedaan orientasi inilah yang dijelaskan oleh para ilmuwan Muslim untuk menunjukkan bahwa ada dua wajah berbeda dalam sejarah umat Isa, satu yang lebih dekat kepada cahaya kenabian, dan satu lagi yang telah bergeser jauh dari wahyu. Sejumlah pemikir Muslim juga menilai bahwa istilah Nasrani lebih bersifat kultural, sedangkan istilah Kristen lebih bersifat ideologis. Nasrani menunjuk kepada sebuah komunitas yang pernah hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Jazirah Arab
dengan praktik ibadah sederhana dan pergaulan sosial yang relatif damai. Sedangkan Kristen sering dihubungkan dengan gerakan besar yang menguasai Eropa, mengirimkan ekspedisi militer, dan menyebarkan doktrin ke seluruh dunia. Dari sudut pandang ini, membedakan antara Nasrani dan Kristen membantu umat Islam memahami dinamika sejarah dengan lebih jernih, tanpa terjebak pada penyamarataan istilah. Pandangan para ulama modern juga menyoroti dampak budaya. Nasrani dalam Al-Quran tidak pernah dilekatkan pada simbol tertentu, sementara Kristen identik dengan lambang salib dan tradisi gereja. Ulama Muslim menjelaskan bahwa simbol itu tidak pernah diajarkan oleh Isa, melainkan diciptakan untuk kepentingan politik rohani. Dari sini tampak bahwa Kristen lebih menekankan identitas simbolik, sedangkan Nasrani lebih merujuk pada identitas komunitas. Perbedaan simbol dan budaya ini semakin mempertegas garis pembeda antara kedua istilah tersebut. Dalam era globalisasi, pembahasan ini menjadi semakin penting. Banyak Muslim yang terpengaruh dengan istilah Kristen karena dipopulerkan oleh literatur Barat. Padahal, jika merujuk kepada tradisi Islam, istilah yang lebih tepat adalah Nasrani. Ulama modern menegaskan bahwa konsistensi istilah bukan sekadar persoalan bahasa, melainkan juga persoalan akidah. Dengan tetap menggunakan istilah Nasrani, umat Islam diingatkan bahwa apa yang disebut Kristen sekarang bukanlah kelanjutan lurus dari ajaran Isa, melainkan hasil perubahan besar yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ilmuwan Muslim tidak menutup mata bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada umat Kristen yang tetap berbuat baik, membantu sesama, dan menegakkan nilai moral. Mereka tetap dibedakan antara individu yang jujur dan sistem keyakinan yang menyimpang. Dengan demikian, perbedaan Nasrani dan Kristen dalam pandangan para ulama bukanlah sekadar klasifikasi, melainkan juga cara memandang realitas dengan adil. Nasrani dipahami sebagai pengikut Isa yang pernah hidup dengan ajaran tauhid, sedangkan Kristen dipahami sebagai sistem keagamaan yang sudah jauh berubah. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam diingatkan agar lebih bijak dalam memandang sejarah dan lebih waspada terhadap kemungkinan penyelewengan dalam agamanya sendiri. Para ilmuwan Muslim menjadikan contoh penyimpangan dari Nasrani menuju Kristen sebagai cermin bahwa wahyu yang tidak dijaga akan segera berubah menjadi ajaran buatan manusia. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa Al-Quran harus dijaga, sunnah harus dipelihara, dan tauhid harus ditegakkan tanpa kompromi. Dalam catatan para ulama yang mendalami perbandingan agama, terdapat perhatian khusus terhadap bagaimana Nasrani dan Kristen memahami konsep kehidupan setelah mati. Nasrani yang masih menjaga sebagian ajaran Isa dikenal lebih menekankan amal kebaikan, ketaatan kepada Allah, serta kesucian hati sebagai bekal menuju akhirat. Mereka percaya bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan bahwa rahmat Allah sangat menentukan keselamatan. Sebaliknya, tradisi Kristen mengembangkan ajaran bahwa keselamatan bergantung pada pengakuan terhadap penebusan dosa melalui salib. Dari sini, terlihat bahwa perbedaan keduanya bukan hanya dalam hal sebutan, tetapi juga dalam orientasi spiritual yang sangat mendasar. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa doktrin penebusan dosa dalam Kristen sebenarnya telah menghapus peran amal perbuatan. Ajaran ini membuat manusia tidak lagi menekankan usaha pribadi dalam beribadah, karena mereka merasa cukup dengan keyakinan pada penyaliban. Sedangkan dalam tradisi Nasrani awal, amal kebaikan tetap diutamakan, doa tetap dipanjatkan, dan hukum Allah tetap dijalankan. Ulama Muslim memandang perbedaan ini sebagai cermin bagaimana sebuah ajaran bisa berbelok jauh dari jalan yang benar ketika fondasinya bergeser dari tauhid menuju pemahaman yang diwarnai filsafat dan mitologi. Selain tentang akhirat, para cendekia Muslim juga meneliti cara kedua kelompok memandang jiwa. Nasrani memahami jiwa sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dengan ibadah dan amal. Mereka tidak mengenal ajaran
bahwa jiwa manusia tercemar sejak lahir, karena Isa mengajarkan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Sedangkan Kristen kemudian memperkenalkan doktrin dosa warisan yang menyatakan bahwa setiap manusia membawa dosa sejak lahir karena kesalahan Adam. Pemahaman ini menurut ulama Muslim bertentangan dengan fitrah karena menafikan kesucian yang Allah berikan kepada setiap bayi. Perbedaan pemahaman tentang jiwa ini semakin mempertegas garis pemisah antara Nasrani dengan Kristen. Ulama Muslim juga mencatat bahwa Nasrani menekankan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan dunia. Mereka menjauhi kemewahan, hidup apa adanya, dan menempatkan ibadah sebagai pusat kehidupan. Sementara Kristen yang berkembang kemudian justru membangun institusi keagamaan yang megah dengan kekayaan melimpah. Dari gereja muncul sistem kependetaan yang berlapis, pakaian kebesaran yang mewah, serta ritual dengan ornamen penuh simbol. Para ulama Muslim menilai bahwa Nasrani awal lebih mendekati kesalehan, sedangkan Kristen lebih menunjukkan ciri kelembagaan yang bercampur dengan kepentingan dunia. Dalam pergaulan sosial, Nasrani dikenal lebih terbuka untuk hidup damai dengan kelompok lain. Catatan sejarah menunjukkan adanya interaksi yang relatif baik antara komunitas Nasrani dengan umat Islam pada masa awal. Namun, Kristen yang lahir dari institusi gereja di Eropa justru tampil dengan sikap hegemonik. Mereka memandang diri sebagai pemilik kebenaran mutlak, bahkan melancarkan ekspansi dengan alasan agama. Para sejarawan Muslim menegaskan bahwa perbedaan ini mencerminkan dua wajah yang sangat berbeda. Satu yang masih menyimpan sisa cahaya kenabian, dan satu lagi yang sudah larut dalam ambisi politik. Ilmuwan Muslim kemudian menarik kesimpulan bahwa perbedaan Nasrani dan Kristen tidak bisa dilepaskan dari perbedaan cara mereka memandang manusia. Nasrani masih menekankan hubungan langsung antara hamba dan Allah, sehingga manusia dipandang memiliki tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhannya. Kristen menekankan kebutuhan akan lembaga perantara, baik berupa gereja maupun pendeta, sehingga hubungan langsung itu terputus. Pergeseran ini pada akhirnya membuat umat tidak lagi merujuk kepada wahyu, melainkan kepada keputusan manusia. Dalam filsafat keagamaan, para ulama Muslim juga memaparkan perbedaan cara berpikir kedua kelompok itu. Nasrani lebih dekat dengan tradisi Semitik yang sederhana dan mengajarkan kebenaran melalui wahyu langsung. Kristen lebih dekat dengan tradisi Helenistik yang gemar merumuskan konsep abstrak seperti Trinitas, dosa warisan, dan penebusan. Dengan kata lain, Nasrani masih berada dalam jalur profetik, sedangkan Kristen melangkah ke jalur filsafat. Pandangan ini memperlihatkan betapa pentingnya menjaga wahyu dari campur tangan logika manusia yang bisa mengubah ajaran hingga jauh dari asalnya. Para ulama juga menekankan bahwa Al-Quran tidak hanya menyebut Nasrani sebagai kelompok yang menyimpang, tetapi juga memberikan apresiasi kepada sebagian dari mereka yang tetap rendah hati ketika mendengar ayat-ayat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa istilah Nasrani masih menyimpan ruang untuk kebaikan. Adapun Kristen dalam pengertian yang dikenal di dunia modern lebih sering diasosiasikan dengan kelompok yang menolak tauhid. Dengan demikian, perbedaan keduanya menjadi semakin jelas, baik dari sisi ajaran, praktik, sejarah, maupun sikap sosial. Dari semua penjelasan itu, dapat dipahami bahwa bagi para ilmuwan Muslim, Nasrani adalah sebuah nama yang mengandung makna historis, spiritual, dan moral, sedangkan Kristen adalah sebuah istilah yang merujuk pada hasil perubahan besar dalam ajaran. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam tidak hanya mengetahui sisi sejarah, tetapi juga mendapatkan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah agama bisa berubah haluan.